Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas Nugraha dari Universitas Terbuka dengan NIM 0534700716 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kedua dari mata kuliah Jaringan Komputer. Nah, di sini saya akan mempresentasikan perintah dasar dari command prompt atau yang disingkat dengan CMD. Nah, pertama kita buka dulu sistem administratornya atau CMD-nya. Dengan caranya gampang, kita buka saja di keyboard itu tekan saja start, terus tulis saja CMD, nanti akan keluar yang command prompt. Nah, diklik run as administrator. Kenapa? Karena mungkin saja akan ada beberapa perintah yang khusus menggunakan harus berizin sebagai admin. Nah, langsung saja kita akan ke perintah dasar yang pertama. Perintah dasar yang pertama adalah cd. cd itu apa? cd itu adalah mengubah directory atau folder kerja. Saat ini misalnya kita mau ke cd users. Nah, di sini akan berubah. Yang asalnya adalah Windows System 32. Nah, ini adalah directory folder kerja yang sebelumnya, dan setelah kita ketik cd user akan berpindah ke directory kerja yang baru. Oke, selanjutnya adalah fungsi CLS atau disingkat dengan clear screen. Nah, ini adalah fungsinya untuk menghapus perintah-perintah sebelumnya yang sudah dijalankan. Nah, di sini kan ada bukan menghapus ya, tapi untuk membersihkan jendela tampilannya, bukan menghapus perintahnya, maaf. Nah, contohnya, akan bersih jendelanya. Itu adalah fungsi dari CLS. Sekarang adalah fungsi dari CLS garis miring tanda tanya. Nah, ini adalah fungsinya adalah untuk menampilkan bantuan atau informasi apa sih itu gunaan dari CLS. Nah, akan muncul jadi di sini ada clear screen. Nah, berarti adalah fungsi CLS ini adalah untuk membersihkan tampilannya. Langsung selanjutnya adalah fungsi dir garis miring tanda tanya. Sama seperti CLS garis miring tanda tanya, ini adalah fungsinya adalah untuk menampilkan untuk apa sih dir itu, fungsi dir itu. Nah, ini adalah tampilannya, fungsinya untuk adalah ini. Selanjutnya adalah fungsi dari IP config. IP config. IP config itu adalah untuk menampilkan informasi dasar dari konfigurasi jaringan untuk semua adaptor. Nah, seperti ada alamat IP-nya, IPv4, IP6, terus ada subnet masknya berapa, default gateway-nya berapa, seperti itu. Ini secara dasarnya. Selanjutnya akan ada IP config all. Nah, yang ini menampilkan lebih banyak informasi daripada IP config biasa. Nah, ada hostnya, ada wireless LAN-nya. Coba kita lihat, IP config biasa itu hanya ada wireless LAN after apaan itu 1, wireless LAN. Nah, cuman ada 1, 2, 3, 4 informasi saja. Sedangkan untuk all itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan di sini pun yang wireless LAN adapter WiFi-nya itu lebih banyak sekali. Seperti itu. Selanjutnya IP config. Ini seperti halnya yang sebelumnya, seperti dir garis miring tanda tanya, CLS garis miring tanda tanya. Pokoknya yang ada komennya garis miring tanda tanya itu adalah untuk menampilkan fitur bantuan
untuk apa sih IP config itu. Nah, ini adalah hasilnya. Ternyata banyak ya IP config itu. Selanjutnya adalah IP config release. Fungsinya adalah untuk melepaskan koneksi internet sementara. Jadi kalau misalnya komputer kita itu ada koneksi internetnya, ketika kita ketikkan IP config release itu akan menonaktifkan internetnya sesaat. Akan tetapi akan terhubung lagi untuk beberapa saatnya, nanti akan tersambung kembali. Nah, terus ada juga IP config renew. Nah, kalau IP config renew, jadi kalau misalnya kita IP config release, nah, kan memutus nih, terus kita ketikkan IP config renew. Nah, akan langsung maaf ya karena saya di sini pakai wifi bukan pakai kabel LAN RJ45. Jadi seharusnya itu karena ini tuh fungsinya harus dari memakai kabel jaringan sepertinya, karena di sini ada tulisannya no operating kabel in local area network 1. Kualitas hasilnya disconnected ya. Betul ordernya bahwa itu disconnected. Jadi seharusnya ketika kita mengetik release langsung renew, dia itu langsung mengembalikan koneksinya untuk mendapatkan IP terbaru seperti itu. Karena saya menggunakan wifi, jadi komen ini sepertinya tidak bisa berjalan. Maaf. Nah, selanjutnya adalah IP config display DNS. Nah, ini adalah menampilkan fungsinya itu mengambilkan isi cache DNS lokal yang ada di komputer yang saya ini. Nah, ini adalah banyak sekali. Ini adalah historinya ya, yang isi cache dari DNS komputer saya itu seperti ini. Nah, terus kita akan ke perintah selanjutnya, yaitu IP config plus DNS. Nah, ini tuh adalah untuk menghapus atau membersihkan cache DNS. Jadi yang ini tuh akan terhapus cache-nya yang ini tuh. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman atau siapapun gitu ya, kalau misalnya koneksi ke situs itu agak lemot atau misalnya nggak masuk-masuk, bisa dengan dicoba dengan Flux DNS, karena ini adalah salah satu caranya apabila kita mengalami kendala untuk mengakses suatu situs gitu ya, karena ada indikasi bahwa informasi DNS itu adalah sudah kadaluarsa seperti itu. Nah, langsung saja kita coba ya. Jadi akan terlihat di sini tuh kan di display DNS-nya ini tuh cache saya tuh banyak seperti ini ya. Jika di plus coba akan hilang, tidak ada. Nah, langsung
kita ke perintah selanjutnya, ke ipconfig register DNS. Nah, itu adalah memperbaharui pendaftaran nama di DNS. Gitu. Nah, biasanya ini juga sebagai salah satu cara untuk pemecahan masalah jaringan. Gitu. Kalau misalnya ada koneksi itu tidak bisa terhubung gitu, bisa dengan salah satunya itu adalah ipconfig register DNS. Langsung kita ke perintah selanjutnya, itu adalah perintah ping. Nah, perintah ping itu adalah mengirim paket dari alamat IP atau nama host tertentu untuk menguji konektivitas. Seperti misalnya contohnya kita ping Google. Nah, ini adalah untuk menguji konektivitas jaringan. Kalau seperti ini tuh berarti ada konektivitas. Kalau misalnya nantinya time out keluarnya tuh, berarti itu adalah tidak terkoneksi. Atau kalau misalnya ada misalnya yang pertama ada seperti ini, satu jualan time-nya berapa, TTL berapa, nah yang keduanya RTO, nah berarti time out gitu, nah berarti konektivitasnya itu tidak lancar seperti itu. Selanjutnya adalah network statistik atau perintah netstat. Nah, netstat ini adalah untuk memeriksa jaringan aktif bersama dengan tabel perurutan dan statistik antarmuka itu interface guna untuk melihat koneksi TCP IP yang sedang berjalan. Biasanya netstat juga bisa diketik hanya dengan netstat, tapi ada juga misalnya ditambahkan dengan ano untuk menafikan semua koneksi secara numerik dengan ID proses PID-nya. Nah, seperti ini. Langsung ke selanjutnya itu adalah fungsi atau perintah dari trace search. Trace itu melacak rute yang diambil dari paket data dari komputer, terus ketujuannya itu menampilkan dari hop router itu yang dilewati itu kemana saja. Jadi contohnya coba ke tracelet.google.com. Akan terlihat dia itu ngambil rutenya itu kemana saja gitu. Kalau untuk ke Google tuh akan terlihat ya. Dari default gateway-nya langsung masuk ke habis ini, terus melalui Biznet seperti itu. Ini saya karena di sini menggunakan Biznet jadi akan melewati Biznet ya. Untuk selanjutnya maksimum adalah 30 ya. Langsung ke selanjutnya ya, yaitu adalah perintah ping. Ini adalah gabungan dari ping dan tracer. Jadi perintah ping Google itu
dia rutenya kemana, terus sambil melihat menguji konektivitasnya itu gitu. Karena ping itu kan dia perintahnya itu adalah mengirim paket ke alamat tersebut gitu. Jadi adalah ping itu adalah gabungan dari perintah ping dan tracer gitu. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah ns lookup. Nah, ns lookup itu adalah untuk menanyakan server DNS secara langsung. Jadi ini adalah DNS default servernya kita. Ini menggunakan IP, sepertinya IP 6 ya. Coba kita pakai google.com. Nah, ini ada menampilkan server DNS default kita dan alamat IP Google. Nah, ini adalah DNS kita dan ini adalah alamat IP Google-nya ya. Selanjutnya network shell. Nah, ini adalah untuk menampilkan, yaitu untuk masuk ke bagaimana ya, jadi ini tuh bagaimana untuk NetSH ini jadi masuk ke mode shell kita gitu. Nah, jadi fungsi network shell ini tuh jadi untuk masuk secara lokal maupun jarak jauh, menampilkan atau memodifikasi konfigurasi jaringan yang sedang berjalan gitu. Coba misalnya WinSock reset. Nah, ini WinSock reset itu memperbaiki masalah konektivitas yang ada pada jaringan kita gitu. Jadi kalau misalnya ada problem dari jaringan kita, misalnya nggak mau connect seperti itu, bisa dicoba dengan WinSock reset. Nah, kalau ini kan langsung masuk ke shellnya, command shell kita. Tapi coba kalau misalnya kita tidak perlu masuk, sama, tapi harus pakai netsh-nya ditulis terus WinSock reset. WinSock reset. Nah, seperti ini juga bisa. Tapi kalau untuk netsh dia tuh masuk ke mode shell-nya itu gitu. Jadi lebih dalam, masuk ke khusus, yang memperbaiki jaringannya gitu, komennya itu. Terus yang selanjutnya adalah perintah route. Route ini adalah menampilkan atau menampilkan tabel peruletan. Jadi misalnya route print. Nah, akan menampilkan tabel peruteran jaringan atau routing table. Nah, ini disebutnya routing table. Bagaimana lalu lintas jaringan itu diarahkan keluar dari komputer. Seperti itu. Nah, setelah yang terakhir itu adalah fungsi dari net. Ini ada perintah sebarguna
untuk mengolah sumber daya jaringan seperti user, gitu, grup, layanan, sesi jaringan. Nah, jadi misalnya contohnya net user akan kelihatan ini siapa aja sih user yang pakai di komputer saya ini. Nah, karena saya cuma ada satu akun, jadi akan kelihatannya cuma satu. Tapi kalau misalnya banyak akun di dalam satu komputer ini akan keluar banyak. Kita misalnya menggunakan netizen ini. Coba start ya. Nah, kalau ini adalah fungsi untuk memperlihatkan layanan Windows yang sedang berjalan itu di komputer saya itu ada apa aja sih. Nah, ada Adobe seperti itu, bla 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 bla, banyak sekali ya. Nah, ini adalah Windows Service yang sedang berjalan pada komputer saya seperti itu. Mungkin yang saya bisa jelaskan cuman 20 fungsi perintah dasar dari command shell. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang mengenakan, dan juga apabila pemaparan saya ini kurang, mohon maaf sekali. Cukup sekian, ketemu lagi nanti mungkin di tugas ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.